Halo semua, selamat datang di Tuna episode 4. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang strategi membangun harta kekayaan, panduan investasi, dan pengembangan portfolio aset. Spesifiknya gue akan ngebahas dari mulai konsep, teori, sampai strategi investasi. Nah, tujuannya adalah supaya kita bisa lebih optimal dalam mengatur aset investasi kita dengan menggunakan Google Sheet template yang gue baru bikin lagi, namanya Budget Investment Portfolio atau BIP gitu ya. Nah, again, tools ini sebenarnya harapannya gue membagikan tools ini. Tujuannya adalah supaya gue bisa kemudian bisa berkontribusi sedikit gitu untuk meningkatkan harta kekayaan teman-teman gitu. Terus juga ya gue bisa sharing aja gitu. Ini gue pakainya kayak gini gitu. Mungkin ada teman-teman juga yang pakai tools-tools lain atau segala macam dan gue pengen diskusi gitu. Kalau ada yang pakai ini, oh mungkin ini lebih bagus segala macam, mungkin gue bisa dapetin referensi yang lebih ciamik lagi dari teman-teman semua gitu. Ya itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan sedikitnya gue bisa berkontribusi untuk meningkatkan harta kekayaan teman-teman gitu. Entah itu buat individu atau organisasi sebenarnya gitu sih. So jadi itu aja yang nanti gue mau bahas di video buat teman-teman yang udah mulai penasaran. Jadi kita langsung lanjut aja ke videonya. Oke, seperti video-video sebelumnya, gue akan mulai dulu dari ya pertama perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama gue adalah Gus Ndoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agusndoro.com. Di dalamnya ada sosial media gue juga. Ya mungkin kalau mau kenalan, sharing-sharing, ya bisa kolaborasi lewat situ lah ya teman-teman ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue yang berjudul Tunai, yaitu Tunjangan Akhir Nanti, di mana playlist ini lebih banyak ngebahas tentang masalah keuangan dan ya personal finance gitu, dan juga investasi. Ya kalau misalnya teman-teman tertarik sama video yang model kayak begini, linknya ada di deskripsi di bawah, full playlistnya, bisa klik link di bawah, terus bisa ikutin playlistnya yang ada di situ, oke? Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat bikin videonya, oke? Terus karena ini masalah finance, jadi gue harus kasih disclaimer dulu ya. Gue nggak mau jadi bertanggung jawab atas kesalahan yang teman-teman lakukan gitu. Gue kasih disclaimer dulu di sini, bisa di pause videonya dan bisa dibaca sendiri sisanya. Cuman gue akan kasih sedikit glimpse. Intinya adalah gue bukan financial advisor, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang gue pelajarin di sini adalah hasil dari riset gue pribadi, dari gue hasil gue baca buku, terus juga dari hasil gue research di internet, entah itu YouTube, apa online course dan segala macam. Terus juga gua tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah atau financial decision yang teman-teman buat ya, entah itu melakukan investasi segala macam. Tujuannya di video ini adalah gue mau sharing dan gue juga mau melakukan diskusi. Kalau ada pendapat yang berbeda dari pendapat yang gue ceritain di dalam video ini, ya udah gitu kan, mungkin kita bisa diskusi gitu, tapi gue tidak mau bertanggung jawab intinya gitu ya, disclaimer, karena gue ntar diomel-omelin lagi gitu kan. Oke, itu ya disclaimernya. So terus jadi kita itu aja mungkin intronya, kita bisa langsung masuk ke materinya video ini. Oke. Nah, sebenarnya intinya adalah dari video ini gue pengen sharing soal masalah yang gue bilang tadi, ada Google Sheet template yang gue bikin. Judulnya adalah BIP, Budget Investment Portfolio. The BIP Budget Investment Portfolio Google Sheet template is designed to be versatile tools for effective managing your investment and finance. Tujuannya adalah itu sih. Karena gue ngelihat dari setelah gue ngebaca buku banyak, setelah gue ngelihat online course banyak, terus juga ya gue coba-coba untuk lebih mendalami lagi soal gimana cara manajemen investasi. Gue ngelihat kayaknya belum ada kayak bener-bener orang yang kayak ngasih Google Sheet template yang cukup powerful buat kebutuhan pribadi gue, apalagi ya yang agak cukup menjelimet. Nah, gue ngelihat kayaknya masih banyak yang sederhana. Biasanya orang-orang tuh ngebahas stok doang, ngebahas kripto doang segala macam, dan biasanya Google Sheet yang dikasih tuh kayaknya ya begitu-begitu aja menurut gue, belum ada yang benar-benar mencakup gitu. Makanya akhirnya kemudian gue bikin sendiri BIP ini, ya tujuannya supaya bisa mengakomodasi kebutuhan gue, dan juga mungkin ya teman-teman bisa terbantu ya dari hasil Google Sheet template yang gue udah bikin ini gitu ya. Nah, oke, jadi langsung aja ke BIP-nya. Sebenarnya BIP itu ada beberapa tab di dalamnya ya, ada 5 sebenarnya. Cuman di sini gue bahasnya 4 aja karena yang kelima nanti itu mungkin skopnya di luar dari video ini, itu soal masalah budgeting. Cuman yang sekarang 4 dulu ini aja ya. Oke, jadi sebenarnya tabnya itu ada dashboard, ada transaction, summary, sama portfolio. Sebenarnya sederhana banget ini Google Sheet-nya, oke. Cuman yang jelimet adalah rumusnya di dalamnya. Gue bikinnya emang agak-agak celeng nih, susah. Tapi ya, oke, nanti gue akan jelasin pelan-pelan ya. Yang pertama soal dashboard, ya udah pasti lah, ini udah kelihatan ya dashboard di sini. Dashboardnya kayak gini bentuknya, nanti di situ akan menunjukkan jumlah harta kekayaan kita selama over the course of berapa tahun gitu. Kalau misalnya 10 tahun ya udah nanti dia akan bergerak berdasarkan jumlah harta kekayaannya kita gitu. Ntar kalau misalnya kita investasi di mana, ntar
kita misalnya investasi di cryptocurrency atau investasi di reksadana atau di mana beli emas terus segala macam, nanti itu dashboard di sini, chart ini nanti akan otomatis terupdate sesuai dari akumulasi harta kekayaannya kita gitu. Jadi dashboard tujuannya adalah ini ya, tujuannya this tab act as your central component of comprehensive overview of your financial landscape. Tujuannya lah kalau misalnya lo ngeliat gitu, oh ya gue ada gue ada progres untuk meningkatkan harta kekayaan gue atau segala macam, terus juga gue ada progres untuk meningkatkan jumlah investasi gue segala macam, udah bisa kelihatan semua di dashboard nanti ya. Terus alokasi aset gue tadi di mana aja nanti juga bisa kelihatan di dashboard. Itu yang pertama. Yang kedua adalah transactions. The transaction tab serves as your activity log where you document all your financial transaction and decisions gitu ya. Nanti gua akan kasih lihat lebih detailnya, nggak ada di sini gambarnya. Sebenarnya itu cuman transaction log aja sih. Jadi kalau misalnya lu mau beli apa, misalnya lu habis beli emas batangan gitu, atau lu beli nyimpen duit di bank, deposito, atau lu nyimpen duit di spesifik bank tertentu yang lo pisahin untuk dana tabungan kayak begitu-begitu. Nah itu nanti itu dimasukin dalam tab transaction. Setiap transaksi beli dan jual itu biasanya dimasukin ke dalam tab transaction. Yang kedua, yang ketiga adalah summary. The summary tab provides an aggregate of view of your financial activity across months and years. Nih ya, bukan yang ini. Nih nanti gue akan kasih lihat lagi. Jadi kan kalau kita mau melakukan tracking portfolio atau aset, kan kita holdingnya atau megang asetnya itu misalnya entah kita beli emas, entah kita beli saham, entah kita naruh uang di bank, itu kan pasti untuk jangka waktu yang agak cukup lama kan gitu. Jadi kita harus ngelihat juga gitu aktivitas pertumbuhannya, terus juga kita harus ngelihat tuh agregat view datanya setiap bulan dan setiap tahunnya tuh berapa. Jadi nanti itu akan dimunculin di summary tab ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal portfolio. Ini juga yang penting ya. The portfolio tab serves as your comprehensive portfolio analysis tool, offering detailed insight into compositions, performance, valuation of your investment holdings. Nah, menurut gua yang tab keempat ini adalah tab yang kemudian bisa menentukan bahwa sebenarnya kita sudah optimal atau belum saat kita mau memanage keuangan kita gitu. Kenapa kayak begitu? Karena kan kalau misalnya kita berinvestasi itu kan nggak cuman melulu di satu tempat doang. Kan kita naruh di berbagai tempat. Nah, dengan adanya portfolio tab yang ada di BIP ini, kita bisa ngelihat secara overview yang agak gede jumlah aset-aset kita yang kita taruh di mana aja, dan kita bisa menentukan ini ya. Tujuan adalah kita bisa melakukan analisa dan juga kita bisa melakukan komposisi dan performance analisis dan melakukan valuasi sehingga aset kita bisa optimal dan kita bisa menentukan keuntungan, dan kita bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari investasi kita. Misalnya kayak kalau yaudah gue beli emas nih karena harga emas lagi mulai naik sekarang gitu, atau ntar dulu beli emasnya karena harga emasnya tuh lagi tinggi banget, tunggu sampai besok beberapa hari lagi kayaknya emas akan turun gitu, kayak begitulah. Jadi bisa diatur di tab portfolio ini gitu. Jadi itu yang gue buat, atau itu sedikit overview soal masalah budget investment portfolio Google Sheet template. Oke. Lalu kemudian ada lagi sebelum gue masuk ke dalam Google Sheet template-nya, gue mau ngebahas dulu tentang masalah sedikit teori ya, dikit aja teorinya. Oke, jadi gue akan ceritain dulu tentang 3 hal. Yang pertama adalah investment, 2 portfolio, yang ketiga adalah diversifikasi. Oke, sebenarnya kalau kita mau ngebangun suatu kekayaan atau kita mau membangun suatu mau berinvestasi, kita harus tahu 3 konsep ini ya. Yang pertama investment, udah pasti dong. Lu mau berinvestasi, investasi itu apaan? Lu nggak tahu artinya kan? Nah ini ya, lu mesti tahu dulu apa artinya investasi. Investment in finance and an investment refer to the purchase of an asset with the expectations of generating income or appreciation in value over time. Oke, jadi berinvestasi adalah suatu cara untuk bisa menghasilkan penghasilan atau peningkatan dalam bentuk nilai dalam waktu tertentu. Misal contohnya kalau kita investasi emas, kita beli emas dengan harga misalnya sekarang 2 juta misalnya, 1,3 juta misalnya. Nah, nanti mungkin 10 tahun lagi harga emasnya jadi 5 juta. Berarti kan nanti akan ada gapnya tuh kalau kita jual emasnya. Nah, itulah yang disebut dengan
pemasukan, generating income, atau mendapatkan apresiasi value. Itu disebut dengan berinvestasi. Nggak cuman di aset kelas emas doang, bisa juga misalnya kalau mau investasi ke kripto, mau ke saham, itu mah terserah lah ya. Teman-teman punya preferensi sendiri untuk melakukan investasi, tapi sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana caranya kita bisa memanage portfolio kita, portfolio asetnya kita. Itu yang paling utama sebenarnya menurut gua. Itu yang pertama, soal masalah investment. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya soal investasi. Yang kedua adalah masalah portfolio. Nih ya, a portfolio is a collection of investment owned by an individual or an institutions. Jadi portfolio itu adalah, ini ada keywordnya, collections of investasi yang dimiliki oleh individual atau institusi. Jadi kalau ada misalnya portfolio si perusahaan A, ya kan? Nah, itu biasanya kalau misalnya dalam konteks keuangan berarti dia saham-saham apa aja yang dimiliki sama dia gitu. Kalau misalnya dalam konteks pribadi, portfolionya Agung, portfolio keuangan Agung apa sih gitu. Oh, berarti portfolio keuangan gue misalnya gue investasi di saham, investasi di misalnya di bonds, atau misalnya gue investasi di emas, misalnya gue investasi di apa kripto, terserah lah kayak gitu-gitu. Itu dia jadi sebutannya itu adalah portfolio gitu, pada koleksi dari investasi yang dilakukan oleh individu atau juga suatu institusi. Itu yang namanya portfolio. Jadi portfolionya Agung tuh isinya apaan aja sih? Tadi ada saham, apa namanya, ada saham, ada misalnya deposito gitu, gue lupa tadi namanya. Gue ngomong apaan, deposito misalnya kripto ya gitu lah. Itu isi portfolionya Agung gitu. Kalau isi portfolio yang lain-lain ya kalau perusahaan ya kayak gitu-gitulah. Intinya gitulah kalau soal portfolio. Yang ketiga ada yang namanya diversifikasi atau diversifications is a risk management strategy that involves spreading investment across different assets class, industry, and securities to reduce exposure to any single investment or risk factor. Jadi sebenarnya gini, tadi gue bilang ya, bentuk investasi itu sebenarnya kan ada banyak. Ada investasi dalam bentuk saham, ada dalam bentuk bond, tadi ada yang bentuk deposito, kripto, itu banyak gitu. Nah, setiap investasi ini pasti akan punya risk factor. Jadi misalnya kalau saham itu dia lebih berisiko tinggi karena naik turunnya tuh cepat. Misalnya kalau apa namanya bond dalam perusahaan naik turunnya rendah tapi dia harus investasinya tinggi gitu. Atau misalnya deposito naik turunnya juga rendah tapi penghasilan pendapatannya sedikit. Terus misalnya juga kalau kripto volatil tapi juga pendapatannya tinggi banget, misalnya kayak begitu ya, itu namanya risk factor. Nah, dengan melakukan diversifikasi, jadi kita misalnya punya uang gitu, gimana caranya kita mengatur supaya uang kita ini tuh bisa efektif di setiap aset-aset investasi ini. Tadi nyebutnya aset-aset investasi, gimana cara bisa efektif, itu kita melakukan diversifikasi. Oh, kalau misalnya kripto nih terlalu beresiko, ya udah masukin aja uang kita misalnya 1% gitu di kripto. Saham misalnya, oh nggak terlalu beresiko, berarti ya udah 10% aja. Misalnya bond kayak gitu, beresiko nggak berisiko gitu kan. Oh ya udah masukin bond, masukin deposito, meskipun ini dua-duanya kalau sebagai muslim itu dua-duanya riba gitu kan. Tapi kan ya setiap orang punya preferensi investasinya masing-masing. Gue tidak memaksa gitu kan. Kalau gue sendiri, gue tidak mengambil bond, tidak mengambil deposito. Gue lebih ya ada sesuatu lah. Itu gue gak mau expose di sini. Pokoknya intinya adalah di sini tujuannya gue pengen bercerita soal cara gue melakukan investasi gitu ya, kayak gitu. Jadi yang ketiga adalah konsep teorinya harus kita tahu, yaitu adalah diversifikasi. Nah, terus juga ada kenapa kita melakukan diversifikasi, itu kan udah diceritain, untuk bisa membagi risk factor-nya ke dalam dari aset-aset tersebut. Nah, ada istilah yang disebut dengan don't put all your eggs in one basket. Oke, kan tadi dibilang kan aset investasi itu atau ibaratnya tuh kayak bucket gitu. Kayak ini nih ya, misalnya di sini adalah saham, ini misalnya di sini adalah bond, misalnya di sini adalah kripto gitu kan. Nah, jadi ini telur ini ibaratnya adalah uangnya kita. Kalau misalnya kita taruh semua uang kita di dalam cryptocurrency, kalau terjadi sesuatu sama kriptonya, bitcoinnya gitu misalnya, terjadi sesuatu, ya udah selesai hidup lo gitu kan. Tapi kalau kita bisa melakukan diversifikasi, misalnya kita cuma taruh uang di sini cuma 1 juta, yang di sini 2 juta, yang di sini misalnya berapa 7 juta gitu, jadi 10 juta total. Berarti nanti kemudian kalau ada terjadi kegagalan di antara
apa bucket investasi ini, jadi telurnya yang pecah nggak semuanya pecah gitu. Misalnya ini nggak sengaja nih kotak ini tuh tumpah terus telurnya pecah, tapi kan kita masih punya 2 kotak yang lainnya. Itu yang disebut dengan diversifikasi. Makanya para apa namanya financial analysis gitu biasanya nyebutnya jangan taruh telur lu di dalam semua, atau jangan taruh uang lu di dalam satu basket doang. Nanti kalau ada terjadi sesuatu lu repot gitu. Itu sih, itu namanya strategi apa namanya investasi, lu melakukan diversifikasi. Nah, terus kemudian lanjut lagi, kenapa kemudian kenapa melakukan diversifikasi itu terus juga mempelajari apa namanya terms tadi dari investment portfolio, diversifikasi segala macam itu penting untuk bisa meningkatkan harta kekayaan. Kekayaan kan kita tujuannya adalah kita pengen tajir gitu kan. Kita pengen meningkatkan harta kekayaan kita gitu. Gimana caranya? Kenapa kita harus perlu tahu konsep-konsep tersebut? Ini ada penjelasannya. Understanding this concept is crucial for building wealth and achieving financial goals for several reasons. Yang pertama adalah risk management. Udah dibilang tadi itu pasti diversifikasi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di salah satu basket gitu kan, kripto bermasalah nih, tapi kita masih punya dua bucket lainnya kayak gitu ya. Jadi di sini risk management. Investor can effectively manage risk within their investment strategy. Jadi kalau ada yang ini bisa, yang lain tidak terkena. Nah, di lain pihak kita juga bisa melakukan yang namanya return optimizations. A well-diversified portfolio allows investor to optimize return by balancing risk and reward. Jadi kalau tadi kotaknya ada 3 atau basketnya ada 3, jadi yang ini mati, yang ini 2 tetap menghasilkan kayak gitu. Jadi itu kita bisa menentukan 2 hal tadi, bisa menentukan mengoptimalkan pendapatan dari hasil investasi kita gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah financial goals alignment. Understanding and investment principle have investors align their portfolio with their financial goals. Misalnya kita berinvestasi itu tujuannya apa sih, bla 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 segala macam, itu kita bisa menentukan itu di kita bisa mengalign financial goals-nya kita dengan hasil investasinya kalau misalnya kita paham teori tersebut. Lalu yang keempat ada wealth preservation and growth. Investor can protect their capital from erosions due to inflation and generate long-term wealth through compounding returns and capital appreciations. Nah, makanya gue bilang tadi kan kalau misalnya kita paham konsepnya, dan nanti gue akan kasih tools-nya juga di sini yaitu BIP ya kan. Nah, jadi kita ibaratnya udah kayak punya, kita ibaratnya kalau mau naik mobil tuh udah ada punya setirnya, kita bisa menentukan arahnya nih, mobil mau belok kiri, mau belok kanan, kemana arahnya tuh kita udah bisa tentukan gitu. Jadi udah enak gitu kalau menurut gua sih dengan menggunakan BIP template yang nanti akan gua kasih di sini gitu. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat sama teman-teman ya. Itu ya sedikit soal teori masalah investasi sederhana gitu ya. Oke, jadi kita mungkin yang sudah tidak sabar, langsung aja kita bisa ngelihat template-nya di sini. Oke. Jadi kita start dulu. Nih seperti yang gue bilang tadi, di sini ada 5 tab ya. Yang pertama adalah dashboard, transaction, summary, portfolio, and budgets. Oke. Oops, sorry, gue refresh dulu di sini biar agak enak. Oke. Nah, di sini ada dashboard, transaction, summary, portfolio, and budgets. Nah, mungkin yang akan gue bahas cuman 4 aja dulu, dashboard, transaction, summary, and portfolio, karena budget nanti akan di luar scope video ini. Nanti gue akan bikin video lagi soal budgeting, oke? Nah, kalau misalnya gue bilang, menurut gue belum pernah ngelihat ada satu Google Sheet template atau salah satu video di luar sana yang benar-benar ngebahas soal masalah ginian gitu, yang kayak ngasih bener-bener template-nya terus dalam bentuk yang kayak begini, kayak menurut gue nggak ada. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang menurut gue lebih perlu dibandingin sama kayak investasi. Kalau misalnya mereka bikin Google Sheet template-nya tuh kayak, oh yaudah harga sekarang, terus habis itu harga lu beli, terus profitnya berapa, kayak gitu. Nggak gitu doang sebenarnya investasi. Ada lain juga, misalnya lu untuk menentukan aset kekayaan lu berapa, untuk mengukur itu. Di sini ada trend line analisis bahwa sebenarnya harta kekayaan lu tuh meningkat atau enggak. Lu mesti punya sheet ini untuk menentukan itu. Terus misalnya juga lu harus bisa ngelihat ini spreadnya. Jadi kalau misalnya lu berinvestasi, yang gue bilang tadi kan mengoptimalkan portfolio aset lu tuh kayak gimana, lu harus punya kayak gini ya pie chartnya. Kebanyakan mereka nggak bikin gini ya. Cuman kayak list udah ya udah gitu. Makanya gue bilang ya udah gue bikin sendiri aja deh, yang menurut gue kurang bagus daripada yang lain gitu. Kayak gitu sih. Jadi buat di sini ini sebenarnya cuma dashboard aja, dan di sini kita bisa melihat
kurang lebih isi dari summary dari kekayaan kita. Sebelah kiri atas ada pertumbuhan wealth gitu, di sini bisa lihat nih per titik per bulan gitu kan. Di sini ada date code-nya, ada per month and year, jadi bisa dilihat secara jelas. Ada trend line-nya tadi gue bilang. Lalu kemudian di sini ada pie chart-nya untuk melihat alokasi, dan di sini juga ada bar chart atau column chart-nya yang untuk melihat aksi atau transaksi setiap bulannya. Jadi kalau warnanya hijau itu artinya buy, kalau oranye itu artinya sell. Jadi transaksi setiap bulannya kita juga bisa melakukan, kita bisa melihat di sini secara langsung kayak gitu ya. Jadi kayak gini. Ya nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau disuka, mau mungkin ini ya kayak gini, gue nggak mau kayak gini, maunya ditumpuk aja gitu. Misalnya kan stack chart juga bisa, misalnya mau dibikin kayak begini, boleh lebih enak, ngelihatnya lebih enak, itu suka-suka teman-teman aja ya, mau kayak gimana. Jadi kayak gitulah. Tapi kalau gue sih lebih suka stack chart kayak gini nih. Nah gini. Jadi ya lebih enak ya. Ya udah gitu aja. Nanti gue udah nanti yang kayak gini aja. Nah, jadi kita bisa lihat di sini misalnya buy-nya berapa, sell-nya berapa, total transaksi dalam setiap bulan bisa kelihatan dari sini. Gitulah ya. Intinya dashboard ini untuk bisa menentukan, untuk melihat lebih detail lagi soal financial overview kita gitu ya. Nah, terus habis itu yang pertama, yang kedua adalah soal transactions. Di sini ini transactions biasa sebenarnya. Jadi ini setiap ini adalah menentukan data gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin transaksi baru, misalnya kita habis beli suatu aset hal baru, habis beli emas gitu, ya udah tinggal di sini bikin lagi. Ntar ya gue bikin dulu di sini. Misalnya bulan Februari, sekarang bulan apa nih? April gitu kan. Nah di sini misalnya habis beli emas baru, yang ini nanti dihapus aja. Ini cuma sampel data doang. Ini hapus aja sampai bawah. Ini tinggal klik kanan delete itu. Kalau mau dipakai ya buat pribadi. Karena ini kan gue ada sampel data, biar di sininya juga ke generate enak kan ngelihatnya datanya penuh gitu. Nah, jadi di sini misalnya sekarang udah bulan April, terus kita set di tanggal hari ini, misalnya April 27, misalnya e-money GoPay ya, berarti gue masukin duit ke dalam e-money gue deh misalnya gitu kan. Misalnya masukin duit dalam jumlah 500.000, 223 gitu kan. Nah, terus habis itu jadi kalau misalnya 500.000, nah unitnya berapa? Nah unitnya kan misalnya kayak gini tuh 1:1 gitu. Atau mungkin kita bisa juga mainin kayak, kalau gue biasanya kayak gini, misalnya ada 500.000 gitu, gue bikin currency-nya tuh per 5.000 rupiah. Jadi 5.000 di sini jadi 1.000, ngerti ya? Jadi kalau 1.000 dikali 5.000 kan jadi 100 dong. sorry. Jadi 100 lembar uang 5.000-an kayak gitu. Jadi kalau gue tuh bikin currency-nya kayak gitu. Jadi untuk menentukan jumlah unit tuh pakai currency-nya kayak gitu. Supaya di sininya unitnya tuh nggak terlalu banyak. Kalau 1:1 itu terlalu besar kan. Jadi di sini nanti ditulis lagi 500.000. Bisa aja ditulis gini 1:1 gitu. Cuma nanti jadi banyak aja. Gue males. Kayak gini kan enak ya, 500.000 kita konversi ke dalam per lembar 5.000-an. Jadi 100 lembar kan lebih, yaudah tulisnya 100 gitu, jadi lebih mudah kayak gitu sih. Jadi ini kalau di tab transactions itu isinya adalah hanya untuk melakukan ini aja, merecord data-data transaksi aja kayak gitu. Jadi di buy atau sell kayak gitu bisa ditulis di sini. Nah terus di sini ada aset product code nih kan. Nah ini aset product code-nya ngambilnya dari mana? Aset product code-nya itu ngambilnya nanti dari portfolio ya, satu-satu dulu. Jadi kalau mau beli apa, nanti ini aset product code itu kita tentukan di awal saat kita membuat portfolio baru. Sabar guys, satu-satu ya. Yang penting kita dari kiri ke kanan dulu ya. Intinya adalah cara masukin datanya kayak gitu. Cuman sesederhana itu aja, nambahin satu baris baru. Kalau mau ada transaksi baru di bulan April, oh ini kok masih bulan Januari ya? Sama dengan, loh, walah, ini nggak rumusnya salah nih. Tax kalau nggak salah gini ya. Teksnya ini numbernya April udah. Itulah ya, kalau nggak salah nih ininya. Ntar dibenerin lagi deh. Ini kayaknya kehapus deh rumusnya sebelumnya. Ntar guys, dibenerin lagi. Nah, ini harusnya pakai rumus yang di sini. 2024 juga harusnya pakai rumus. Kalau 2024 kan gampang ya, tinggal year. Gini, sudah year gitu. Yang ini pakai teks, lupa. Ntar deh ya.
benerin. Nah, itu sih kurang lebih gitu. Jadi kalau misalnya mau nambahin di sini insert one row below, ya udah tinggal di gini aja, bikin row baru 2, di sini apa, jumlahnya berapa, ininya berapa, tanggalnya berapa, that's it, selesai. Nanti ini diatur sama rumus gitu kalau mau nambahin data baru. Lalu kemudian setelah ini transactions ada yang namanya summary. Summary itu sebenarnya adalah high overview dari transaction. Kalau ngelihat dari transaction kayak gini kan kita pusing nih, banyak nih kan. Oh, yang gimana gitu, kita nggak bisa ngeliat secara lebih lebih agak mundur dikit gitu untuk bisa menentukan arah investasinya kita. Akhirnya gue bikin ini lagi summary gitu. Summary ini berfungsi untuk ya mensummarikan aja investasi gue per bulan tuh berapa. Jadi bisa benar-benar kelihatan di sini. Meskipun di dashboard udah ada di sini, cuman kalau mau ngelihat lebih detailnya, kita bisa ngelihat di summary di sini ya. Jadi buy-nya berapa, jumlah transaksi pembelian investasi gue berapa, misalnya gue berapa banyak sih dalam satu bulan gue beli emas, itu bisa kelihatan di sini. Misalnya berapa banyak gue jual emas, misalnya berapa banyak gue beli kripto, berapa banyak gue beli sell, itu bisa kelihatan di sini. Sebenarnya ini agregasi ya, semua investasi. Jadi setiap bulan, misalnya dari bulan Juni gue investasi berapa banyak gitu, Juli berapa banyak setiap tahunnya gitu, sampai all the way. Ini gue set 5 tahun sampai 2028. Berapa? 4 tahun sampai 2008, dari 2024 gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bisa kelihatan di sini dan kita bisa ngelihat juga data wealth dan profit gitu ya di sini. Nah, kayak gitu. Itu yang summary. Lalu kemudian ini ada atas-atas juga ada rata-rata pembelian, rata-rata penjualan, terus juga ada jumlah bulannya yang exist sekarang tuh udah berapa datanya yang kepake kayak gitu-gitu juga bisa kelihatan di sini gitu ya. Nah, terus kemudian lanjut lagi ada portfolio. Nah, tadi kan gue sempat diceritain tuh soal masalah summary kan. Kalau summary kan agregasi setiap bulannya gitu kan. Kita bisa ngelihat di agregasi kita investasi setiap bulan tuh berapa gitu kan. Terus jualnya berapa juga. Nah, terus di sini kita bisa melihat agregasi datanya per per aset investasi, aset kelas. Jadi misalnya kalau cryptocurrency itu kan di sini nih, misalnya Ethereum atau Bitcoin, gue berapa banyak sih beli Bitcoin dalam satu bulan? Kepemilikan aset Bitcoin gue tuh ada berapa gitu misalnya. Nah, nanti kita bisa lihat di sini. Nih ada aktifnya. Jadi kita bisa ngelihat tuh di bagian aktif di sini. Jumlah yang kepemilikan yang gue miliki ada berapa di sini. Unitnya ada berapa, price-nya ada berapa, harganya berapa. Price ini tuh kepemilikan. Gua kasih contoh, misalnya kalau di sini ada bank BCA gitu kan, terus ada main card. Jadi di dalam bank BCA gue punya duit berapa sih di dalam bank BCA? Itu kita bisa lihat di sini itu ada aktifnya sekitar 154.387 dengan jumlah unit 1,27 gitu ya. Ini kan data ngasal aja, tapi intinya kayak gitu. Kalau kita mau bikin ini per 5.000 rupiah, berarti kan sebenarnya ada berapa tuh? 30 lembar, 31 lembar kan, berarti gitu. Nah, itu sih. Jadi kurang lebih kalau portfolio itu menggambarkan aset kita atau portfolio aset kita per aset kelasnya, jumlah yang kita miliki berapa dan segala profit return dan segala macam. Ini mapnya kita gitu. Ibaratnya kalau misalnya dalam investasi mapnya kita tuh kita bisa track semua di sini. Dari mulai total return segala macam, harganya juga nih, harga bisa diupdate secara live pakai Google Finance. Ini ada beberapa aset kelas yang bisa diupdate, cuman ada beberapa kelas juga yang nggak ada dan ya memang nggak bisa diupdate dan harus pakai manual juga ya bisa. Nanti kita bisa masukin di sini current price-nya, di sini masukin secara langsung. Lalu di sini juga ada historinya. History misalnya pembelian, dulu kita udah pernah beli aset ini tuh udah berapa jumlah yang kita beli, udah kita pernah jual berapa banyak, unit yang pernah kita owning atau milikin tuh berapa banyak, terus abis itu juga price per unit gitu, totalnya berapa gitu. Jadi bisa kelihatan semua di sini. Nah, cuman mungkin gue akan kasih supaya biar nggak bingung gitu ya, gimana caranya menambahkan portfolio baru gitu ya. Misalnya di sini kan sebenarnya udah range-nya udah banyak gitu kan. Nanti bisa teman-teman hapusin atau mungkin ganti sama punya teman-teman sendiri, terserah ya. Cuman kalau gimana caranya mau bikin portfolio aset baru gitu. Kalau ini jadi ngambilnya 2 ya. Ini kan ada minusnya nih di sini.
Ya, di sini tinggal copy, di sini terus dipaste di sini. Harus bentuknya kayak minus kayak gini nih gitu. Oke. Jadi dia di sini ada dua model. Ya, gue bikinnya di portfolio itu ada dua model. Ada aset group namanya. Yang kedua adalah aset item. Oke. Yang ini namanya aset group yang berfungsi sebagai agregator untuk menghitung jumlah, ya mengagregat data ya, jumlah dari angka-angka ini ke aset-aset item. Jadi kalau di sini misalnya peluang stok misalnya ya, atau misalnya di sini peluang stok ini gitu kan. Ini kan asetnya ya, aset grupnya. Nah, ini kan aset itemnya ya kan. Berarti kalau misalnya aset grupnya adalah peluang stok, nah di sini ada aset itemnya. Nah, maka di sini kita bisa ngelihat jumlah agregat datanya, jumlah banyaknya tuh berapa. Jadi misalnya kepemilikan aktif asetnya di sini adalah ini dua adalah total dari ini. Kalau yang item ya per item aja ini. Unit sama price-nya ya udah per ini. As Apple, berapa banyak kita punya saham Apple di aplikasi peluang misalnya. Nah, terus habis itu kalau di sini juga unit aktif sama unit price misalnya. Nah, itu agregator di sini. Berarti nanti dijumlahin semua, jumlah stok saham yang kita punya di Apple, di Meta, Tesla semua digabung jadi satu. Itu sih. Jadi kita harus tahu gitu ya. Jadi kalau mau nambahin aset kelas baru, jadi kita harus nambahin dua ini. Yang pertama adalah aset group, yang kedua adalah aset item. Kalau aset itemnya ada beberapa, kayak contohnya kayak gini, ya udah tinggal bikin aja lagi, copy, taruh di bawahnya, nanti di sini tinggal dimasukin apa. Nah, terus di sini ini kita bisa masukin gitu kan, ini peluang stok. Maka di sini ada Apple misalnya. Terus ada saham apa lagi? Misalnya saham Meta. Ini contohnya sih, ada Tesla, ya kan? Terus habis itu di sini ada Tesla. Terus juga selain itu juga misalnya ada apa lagi? Misalnya ada telco, misal Telkomsel, ada terserah lah apalah gitu ya. Pokoknya yang berhubungan soal saham segala macam kayak gitu-gitu kan. Terserah, nanti di list aja di sini pembelian sahamnya berapa kayak gitu-gitu juga bisa dilihat di sini. Reksadana juga nanti kalau misalnya ini ada Bareksa, misalnya Bibit segala macam, itu bisa diatur sedemikian rupa. Intinya adalah sebenarnya sederhana, kayak tinggal kalau mau bikin aset kelas baru cuma tinggal nambahin dua ini. Tapi kalau misalnya ada aset item yang banyak, berarti ya udah bikin aja banyak gitu. Sudah, kemudian kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi di portfolio ini adalah gimana caranya untuk kita untuk bisa punya, ibaratnya punya map gitu. Apa sih ini arahnya kemana sih gitu ya, keuangan pribadi kita atau aset investasi kita tuh arahnya kemana. Jadi kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan return atau hasil dari investasinya kita gitu. Oh iya, mungkin gue kasih catatan juga bahwa di sini sebenarnya kalau mau nambahin di sini, karena dia kan rumusnya tuh pakai dolar-dolar ya. Misalnya kayak gini. Ada dolar L3, dolar L, H3A, A45 bla 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 kayak gini. Kalau misalnya kita ngegeser yang paling atas, misalnya gini ya. Ini digeser. Nih, misalnya gue bikin lagi 2 row baru di sini. Nah, nanti dia rumusnya yang di sini, dia akan turun ke bawah. Ini akan bermasalah nanti di sini ya. Misalnya ada aset kelas baru, misalnya Abank. Itu saya nggak tahu, gue nggak tahu apaan ya. Misal E-Bank kan, kalau di sini kan gue nulisnya tuh per ini ya, per abjad gitu kan. Sebentar, gue balikin dulu ya. Nah, ini kan per abjad gitu kan. Nah, kalau misalnya per abjad terus kita ada baru nih misalnya yang di atas, paling atas gitu, pengen bikin A-Bank misalnya. Sini A-Bank gitu juga. Nah, ini kita pengen mindahin ini ke atas. Nggak bisa secara langsung jadi gitu. Kalau kita pindahin ke atas secara langsung nanti rumusnya turun nih. Kita coba ya. Rumusnya di sini tarik, nanti dia rumusnya turun nih. Tuh kan turun ke bawah di sini rumusnya. Nah, itu akan bermasalah. Jadi caranya adalah ketika sudah melakukan gini, pertama tarik dulu. Nih, ini kan sini ya, Bareksa ini kan ada minusnya nih. Minusnya sampai di sini. Tarik dulu sampai di sini, lepas. Udah nih, udah di bawah Bareksa MM. Ini Bareksa MM-nya, blok ini, tarik ke bawah. Ceret.
Nah, jadi nanti rumusnya nggak berantakan nih. Tuh, sama kan? Tuh rumusnya tetap di atas sini gitu. Itu sih mungkin kejelekannya dari Google Sheet ya. Dia auto detect tapi auto detectnya belum sepinter itu gitu. Kalau kita narik-narik ini yang ke atas dia masih belum bisa ini. Jadi cara ngebenerin kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya ini rumusnya nggak rusak, karena ini rumusnya cukup jelimet ya bikinnya tuh. Rumus-rumusnya kalau kita mesti bikin awal lagi, ininya harus dibenerin lagi, repot gitu. Jadi kalau bisa kita membuat ininya tuh harus benar-benar hati-hati gitu sih. Jadi itu ya, kalau mau menambahkan aset kelas baru yang mau ditaruh di paling atas, caranya gitu. Oke, ini gue balikin lagi, ini gue hapus dulu lagi supaya lebih clear, lebih jelas. Terus kalau sudah, nah nanti di sini dalam aset ini tuh kan tadi gue bilang ada aset group, ada aset class. Di sini ini namanya aset group code. Nah, aset group code tuh bisa kombinasi apa aja. Ini gue bikinnya misalnya nama aplikasinya strip, stock atau saham segala macam. Lalu kemudian di sini ada juga di sini namanya name, aset item. Misalnya aset itemnya adalah Apple. Misalnya kan kayak gini. Nah, nanti kalau kita tulis di sini, ini yang harus wajib kita isi sendiri dari sini. Ini kita isi sendiri. Nah, di bagian sini ini kombinasi rumusnya. Udah ada rumusnya. Nanti dia akan nge-generate code sendiri. Sebagai contoh misalnya transactions yang tadi kayak e-money GoPay Mas. Nah, ini ngambilnya tuh dari sini, code yang ada di sini nih. Jadi isi dulu aset grupnya, aset itemnya, kemudian di sini udah ada, nanti tinggal diambil, copy. Nah, misalnya atau peluang es Apple, ini di copy nanti di sini. Nah, ini di klik kanan, paste-nya paste special values only. Soalnya itu kan pakai rumus ya, nanti takutnya rumusnya pindah ke sini. Jadi kalau udah, ini kita dapat deh code-nya. Code-nya ngambilnya dari portfolio tadi. Gitu sih. Jadi menurut gua ini cukup efektif sih menurut gua ya, dibandingin sama yang gua lihat di YouTube yang lain juga kayaknya mereka masih cukup bermasalah gitu kalau misalnya mereka bikin apa ininya apa namanya bikin rumus-rumusnya hanya mengandalkan harga aja. Tapi kan sedangkan kalau misalnya kita pakai BIP ini kita bisa mendiversifikasi semua aset kelas kita apapun bentuk aset kelasnya. Kalau kita lihat di portfolio sini aset kelasnya itu kan banyak banget ya. Ada money market atau pasar uang, ada saham, ada bank, standar bank, di duit kita di ATM tuh ada berapa yang kita punya, kita bisa tahu. Lalu ada komoditi tuh misalnya emas atau silver yang mau kita beli secara fisik gitu, atau mau masukin e-money ada GoPay gitu kan. Oh ya, kalau misalnya udah punya suami atau udah punya istri gitu kan, misalnya jumlah uang suami berapa, jumlah uang istri berapa, itu bisa dimasukin sini gitu. Jadi kita bisa nge-track jumlah angkanya berapa gitu. Terus juga misalnya ini bank juga, Bank Jenius gitu kan. Jenius kan punya set of itemnya masing-masing gitu kan. Jadi bisa dipecah-pecah. Ini buat suami, misalnya ini buat istri, terus juga PA, mungkin personal asset nanti gue bahas di video selanjutnya di bagian budgeting. Terus juga yang di sini misalnya peluang tadi ada aplikasi kripto, ada stok segala macam, itu kayak gitu-gitu bisa dilihat di apapun aset kelasnya itu bisa pakai BIP ini gitu ya. Budget investment portfolio template gitu. Nah, terus juga mungkin kalau dari sisi gue ya, gue tuh tipikal orang yang cukup males dan kayak nggak punya banyak waktu gitu untuk memanage keuangan gue kalau misalnya terlalu mendetail. Misalnya contohnya gini ya, gue punya e-money gitu kan, gue udah isi e-money gue sekitar 1.500.000 misalnya untuk kebutuhan gue, keperluan. Misalnya gue mau, kalau mau transport segala macam kan kalau di Jakarta repot ya. Misalnya ini mau commute, kalau misalnya nggak ada kereta atau apa, kalau malam-malam itu kan repot gitu. Jadi misalnya gue mau naik Gojek atau Gokar gitu kan, nah itu gue masukin dalam e-money. Tapi kalau misalnya bukan berarti gue setiap kali gue pesen Gojek terus gue catat ke dalam sini dalam bentuk transactions ini ya, enggak, waktu gue habis kalau gue ngelakuin itu. Jadi gue biasanya cuman bilang kalau misalnya di sini, oh iya gue punya di sini ada uang 1.500.000 kayak gitu, and that's it gitu. Kalau misalnya gue beli, gue pesen Gojek, pesen Gokar segala macem, ya udah gue nggak pernah catat lagi gitu. Nanti kalau misalnya gue pendapatan masuk lagi, gue mendapatkan income gitu, nanti gue masukin lagi ke dalam
e-money sini lagi untuk ngebalance yang sebelumnya gue pakai kayak gitu. Pokoknya intinya adalah targetnya adalah supaya misalnya di sini gue targetin 1,5 juta, uangnya harus ada 1,5 juta gitu, nggak boleh kurang kayak gitu. Jadi setiap kali paycheck gue masukin lagi terus kayak gitu. Karena menurut gue kalau misalnya kita terlalu mencatat yang mendetail banget, jadi akhirnya kita waktunya habis gitu buat hal-hal yang nggak terlalu penting gitu. Kalau 2.000 aja catat, aduh pusing deh gue. Mendingan catatnya yang gede-gede aja gitu. Misalnya kayak emas yang kita kita masukin sini segala macem gitu. Jadi itu yang biasa gue track sih. Kalau yang kecil-kecil yang 2.000, 5.000 rupiah, atau pesen Gojek naik dari sini ke sana misalnya ke stasiun 10.000, ya kayak nggak usah dicatat, ngapain 10.000 gitu kan. Terus berapa kali naik Gojeknya kan, udah sehari aja udah berapa kali, lupa nanti kita kan. Udah fokus aja ke hal-hal yang gede, kalau gue sih bisa gitu. Nah jadi itu sih BIP ini menurut gue, kalau dari sisi pengalaman gue pribadi, gue menggunakan BIP ini, ya ini bukan portfolio asli gue ya, cuma maksudnya adalah gue menggunakan BIP ini sudah cukup sangat membantu gue secara pribadi ya, karena dengan cara menggunakan ini gue bisa menentukan arah kemana financial gimana caranya gue bisa mengatur keuangan gitu, atau mengatur aset investasi gue pengen kaya gitu kan. Nah jadi dengan cara melakukan itu, dengan ini semua gue bisa melakukan menstrategikan ulang dan mengoptimalkan hasil investasi gue. Cuman ya yang kita mungkin agak sedikit effort ya untuk bisa mempelajari gimana cara nginputnya, gimana cara outputnya, gimana cara memahami ini tuh yang ini tuh apa segala macam. Cuman menurut gue ini adalah Google Sheet yang menurut gue pribadi, ini gue bikinnya setengah mati menyederhanakan semuanya gitu kan, bikinnya setengah mati. Kalau kita mencoba untuk memahami ini kayak menurut gue adalah salah satu Google Sheet yang paling well crafted. Kalau di luar sana biasanya nggak sedetail ini gitu. Ini gue bikin, kalau gue kan biasa bikin konten atau bikin sesuatu tuh bener-bener detail gitu kan. Jadi menurut gue kalau teman-teman berusaha untuk memahami ini semua, berusaha untuk mencoba nih apaan sih maksudnya, berusaha untuk inputnya gimana, outputnya gimana, dan bla bla bla, nanti pada akhirnya teman-teman sadar sendiri, oh ini keren, ini bagus gitu. Karena gue belum pernah ngeliat lagi yang duluan yang sekarang Google Sheets lain ini yang cukup bagus gitu. Atau gue nggak tahu teman-teman mungkin ada juga yang punya template lain dari source lain gitu ya. Ya udah sih gitu aja sih geng, sharing gue kali ini soal masalah tunai, juga Google Sheet template baru gue soal masalah budget investment portfolio ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau bisa suka sama videonya, jangan lupa untuk share, like, sama komen. Buat teman-teman juga yang mungkin ada yang lagi struggling mau manage portfolio dan butuh Google Sheet template, mungkin bisa share video ini supaya bisa dapat manfaatnya juga. Oke, dari gua gitu aja. Thank you semua yang udah nonton. Bye bye.